Sobat Estu, welcome back to Easy to You. Kenalin, aku Kia dan kali ini kita akan membahas sosok pahlawan revolusi yang pemberani, berkarismatik, ganteng juga tinggi, yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI, siapa lagi kalau bukan Pierre Tendean. Pierre Andries Tendean lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Nah, Pierre Tendean ini terlahir dari pasangan Dr. Aurelius Lambert Tendean, yaitu seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan juga Maria Elizabeth Cornet, yaitu seorang wanita yang berdarah Belanda dan Prancis. Pierre adalah anak kedua dari 3 bersaudara, yaitu ada kakak dan adiknya, namanya yaitu Mitze Fare dan Rose Widiati. Tendean mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang. Mereka ini ngikutin ayahnya karena ayahnya saat itu lagi bertugas di Semarang. Nah, sejak kecil teman-teman, si Pierre ini itu pengen banget bisa masuk ke akademi militer. Namun, kedua orang tuanya ini pengennya si Pierre ini tuh mau jadi dokter aja atau nggak jadi insinyur gitu, untuk mengikuti jejak sang ayah yaitu seorang dokter. Namun, karena tekad Pierre yang kuat, akhirnya dia bisa bergabung ke Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD di Bandung pada tahun 1958. Tahun 1962 adalah tahun di mana Pierre ini berhasil menyelesaikan studinya dengan nilai yang sangat memuaskan. Dan di tahun ini juga karirnya di dunia militer baru dimulai. Setelah lulus pendidikan, Letda Pierre Tendean ini ditugaskan menjadi komandan peleton di Batalion Zenit Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di kota Medan. Nah, saat bertugas inilah dia bertemu dengan sosok pujaan hatinya yaitu Rukmini atau umumnya disapa dengan Mimin. Saat si Pierre ini tidak dalam keadaan dinas, Pierre dan para sahabatnya ini berkunjung ke salah satu tokoh ternama yang ada di tempat dinasnya itu, yaitu bernama Raden Tjamin Ridjo Siswo Pranoto. Nah, kunjungan Pierre itu menjadi sangat berkesan nih sobat, karena di situ dia bisa bertemu dengan salah satu putri yang sangat cantik yang merupakan anak dari Raden Tjamin tersebut. Sembari perjalanan mereka itu, Pierre merasa gerah nih teman-teman, dikarenakan dia itu dipaksa dan didesak terus oleh sahabat-sahabatnya untuk dapat bertemu dengan sosok Mimin ini. Yang awalnya Pierre ini biasa-biasa aja, namun ternyata setelah Pierre bertemu dengan si Mimin ini, ternyata dia jatuh cinta. Sosok Rukmini atau yang sering disapa sebagai Mimin ini saat itu masih duduk di bangku SMA dan dia dapat mencuri perhatian dari sang perwira kita. Dikarenakan sifat dari Rukmini ini yang lemah lembut, sopan, dan juga pemalu. Nah, sebaliknya si Mimin ini juga jatuh cinta kepada perwira kita ini bukan hanya karena ketampanannya, melainkan karena humoris dan kecerdasannya. Namun, tanpa disangka, hari terus berjalan dan hubungan mereka pun semakin menunjukkan ke arah yang serius nih sahabat. Namun sedihnya, kisah cinta Pierre dan Mimin ini sempat terhalang restu kedua orang tua dikarenakan cinta beda agama. Tapi si Mimin ini tetap kekeh kalau dia tuh harus menikah dengan seseorang yang berkeyakinan sama. Dan akhirnya dengan kejantanan yang sangat keren nih teman-teman, perwira muda kita yaitu Pierre Tendean ini akhirnya rela pindah agama yaitu ke agama Islam untuk dapat bisa menjalankan hubungan yang serius dengan Mimin. Nah, di tengah perjalanan kisah cinta mereka harus terpisah lantaran Pierre ini mendapatkan panggilan sekolah intelijen untuk ditugaskan operasi Bikora dan terpaksa menjalin hubungan jarak jauh atau yang saat ini tuh lebih dikenal dengan LDR. Gak enak banget ya. Nah, kadang nih teman-teman, saking rindunya Pierre ini tuh pernah curhat gitu sama teman-temannya yang di sana, teman-temannya sesama Intel itu, kalau si Pierre ini tuh rindu dengan Rukmini. Dan teman-temannya ini, jahilnya itu sering aja ngeledekin si Pierre dengan kasih ancaman-ancaman kalau temennya akan ngerekam suara si Pierre untuk dikirim ke Rukmini gitu. Nah, pada tanggal 15 April 1965, Tendean ini diangkat sebagai ajudan dari Jenderal A.H. Nasution. Nah, di tahun itu pula, Pierre dan Rukmini memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Karena Pierre sudah serius dengan Rukmini atau yang sering disapa Mimin, akhirnya Pierre ini pun menuliskan surat yang berisikan minta doa dan restu dari kedua orang tuanya Rukmini untuk dapat melamar Rukmini. Gentle ya teman-teman. Nah, saat mendampingi Jenderal Nasution bertugas ke Medan pada tanggal 31 Juli 1965, Pierre pun akhirnya menyempatkan diri untuk dapat menemui keluarga Rukmini untuk melamar Rukmini secara sah. Nah, hari pernikahan mereka itu sudah disepakati nih sobat. Jadi mereka sudah menyepakati untuk pernikahannya itu di bulan November tahun 1965.
Cerita Pierre Tendean ini selalu menjadi sorotan di tengah peringatan G30 SPKI, di mana sosoknya yang dikenal sebagai salah satu pahlawan revolusi termuda yang gugur dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa subuh berdarah tersebut, di ruang tamu Jenderal Nasution, ajudan Letu Pierre Tendean sedang beristirahat. Nah, di hari itu harusnya si Pierre ini pulang ke Semarang dikarenakan ibunya sedang berulang tahun. Namun, karena tugasnya sebagai pengawal Jenderal A.H. Nasution ini, dirinya pun terpaksa untuk menunda kepulangannya. Saat beristirahat, si Pierre ini mendengar keributan-keributan yang berasal dari luar. Karena hal itu terdengar olehnya, dia pun sadar bahwa dia sebagai seorang pengawal langsung keluar dan melihat apa yang terjadi di luar sana. Saat Pierre ini bergegas mencari pusat keributan itu di mana, Pierre kaget karena penyebabnya ternyata adalah pasukan Cakrawibawa. Pasukan ini lantas mengepung Pierre serta menodongkan senjata ke Pierre sehingga Pierre tidak dapat berkutik. Nah, sebagai pengawal Jenderal A.H. Nasution, Pierre ini langsung mengakui dong bahwa dia adalah A.H. Nasution yang dicari oleh pasukan Cakrawibawa. Jadi, teman-teman, si Pierre ini tuh mengorbankan dirinya untuk berpura-pura menjadi sosok yang dicari oleh Cakrawibawa, yaitu Jenderal A.H. Nasution. Karena mendengar hal tersebut, akhirnya pasukan Cakrawibawa membawa Pierre ke lubang buaya untuk disiksa dan akhirnya dibunuh dengan keji. Namun, pasukan Cakrawibawa sempat melepaskan tembakan saat mengetahui bahwa ada seseorang yang kabur dari rumah tersebut dan ternyata itu adalah Jenderal A.H. Nasution yang asli. Berondongan tembakan dari pasukan Cakrawibawa itu pun melesat dan masuk ke tangan Ade Irma Suryani Nasution, lalu menembus punggung gadis kecil Ade Irma Nasution, yaitu anak dari Jenderal A.H. Nasution. Jenazah Pierre Tendean bersama beberapa jasad dari Angkatan Darat Militer ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965 di sumur tua di Lubang Buaya. Dan dari hasil visum Anumerta Pierre Tendean didapatkan beberapa tembakan, yaitu diantaranya ada 2 di dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, dan 1 di pinggul kanan. Ada juga luka lain akibat pukulan, yaitu 1 di kepala kanan, dan 1 di tulang ubun-ubun kiri, dan 1 lagi di puncak kepala. Sangat tragis ya teman-teman. Pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun TNI, jenazah Pierre Tendean akhirnya dikebumikan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Inilah kisah akhir dari perjalanan perwira muda kita, sosok pahlawan revolusi kita juga, yaitu Pierre Tendean yang tutup usia pada umur 26 tahun. Sosoknya yang pemberani diharapkan dapat menginspirasi kita para generasi muda untuk dapat mencontohkan sosok perwira muda kita ini. Dan sebagai bentuk penghormatan, para perwira militer yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 diberi kenaikan pangkat secara anumerta serta ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Jadi itu teman-teman asal mula adanya pahlawan revolusi. Dan untuk Letu Pierre Tendean ini pangkatnya menjadi Kapten CZI atau Anumerta. Sekian teman-teman pembahasan kita kali ini, semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Easy to you, easy to understand, and see you!